Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam bulan September Kamis pertama ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman untuk bersama-sama mencari ilmu yang mudah-mudahan dengan ilmu yang akan kita dapatkan semua bisa bermanfaat untuk kita, khususnya dalam pembahasan yang sekarang akan dibahas oleh Al-Ustadz tentang penerapan hadis Hasan dalam istinbat persis menurut Dewan Hizbah. Nah, pada banyak sekali hadis-hadis yang sering kita dengar gitu, sering kita baca, tapi kita tidak mengetahui kedudukan hadis ini sepenting apa. Apakah hadis Hasan ini bisa diterapkan? Yang seringkali kalau kita pahami bahwa selalu hadis yang sahih lah yang harus selalu diutamakan. Kira-kira begitu. Nah, ternyata dalam tingkatan-tingkatan dan kategori hadis semuanya itu ada tingkatannya. Termasuk juga Hasan ini adalah salah satu tingkatan dari dari sebuah hadis gitu. Nah, dikarenakan Al-Ustadz Amin sudah ada di hadapan kita langsung saja karena juga waktu yang sangat terbatas sekali gitu. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk mencari ilmu ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Al-Ustadz Amin, mangga. Siapa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Uwais dan keluarga, para sesepuh, Ustadz Isa dan para ketua, serta jajaran Tashkil, PD hingga PJ Persis dan otonom, begitu pula para mudir dan asatid, pesantren Persis, tak lupa lembaga para mujahid, lembaga pendukung, baik Laz, Brigade dan Sigap Persis di Kabupaten Ciamis. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah, serta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis, baik Bapak Ibu yang bisa hadir secara langsung di masjid ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Sigabah dan juga media sosial di Ikhwan Persis Ciamis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul di balik keputusan-keputusan Jam'iyah Persis yang ditetapkan oleh para ulamanya, terkhusus melalui sidang Dewan Hizbah. Dan untuk
Dewan Hizbah di masa jihad 2022 sampai 2007 seperti yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya telah menghasilkan 11 keputusan. Di bulan ini kita akan menggali pembahasan penerapan hadis hasan dalam istinbat persis yang sejatinya tanggal 12 September Bapak Ibu ya tahun 2023 dalam hitungan miladiah persis masuk 100 tahun, 1 abad. Dalam perhitungan hijriah sebetulnya sudah lebih dari 1 abad. Maka penerapan kaidah-kaidah hadis sejatinya telah mengawali perjalanan dakwah dan pemikiran persis di 1 abad itu gitu. Nah, karena orang Ciamis matos palinter gitu, Bu. Jadi menggali pemikiran bidang hadis persis selama 100 tahun dalam 1 jam. Bakatku palinter kita orang Ciamis mah insyaallah. Nah, mari kajian ini saya awali Bapak Ibu. Jadi seperti yang telah kita maklumi bahwa dilihat dari aspek kualitas ya, otentisitas atau keaslian, hadis itu terbagi menjadi 3 seperti yang kita kenal. Ada yang disebut dengan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Berdasarkan tinjauan sejarahnya Bapak Ibu, adanya pembagian hadis secara kualitas paling tidak itu 80 tahun setelah Nabi wafat. Karena di masa awal kalau ada ungkapan qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam itu pasti dari Nabi gitu. Sehingga tidak dibutuhkan adanya atribut. Tidak dibutuhkan adanya predikat. Karena sekali lagi dalam konteks perjalanan awal itu pasti sikoh, setiap yang menyampaikan itu punya trust, kepercayaan. Nah, tetapi Bapak Ibu, keadaan berubah dan ini hikmah besar ketika perjalanan sunnah nabawiyah ini, saya menyebutnya mengalami masa kegelapan ketika gerakan hadis dhaif dan palsu itu mencoba menginfiltrasi, tak terkecuali persoalan konflik politik. Dalam kerangka inilah maka dalil keagamaan menjadi paling efektif gitu untuk menggiring opini dan menarik simpati. Sehingga populerlah waktu itu Bapak Ibu, masing-masing kubu jualannya kecap nomor 1 gitu. Jadi masing-masing kubu karena ingin mendapatkan kepercayaan dari umat, maka masing-masing menjual tadi kecap nomor 1. Nah, tidak ada yang paling efektif selain strategi keagamaan. Maka dibuatlah hadis-hadis palsu. Misalkan kaum Syiah yang kalah di panggung pemilihan ketua RW gitu kan, maka membuat hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga lawan politiknya, misalkan yang pro Muawiyah gitu. Jadi perjalanan sunnah nabawiyah, walaupun pernah dicoba ikhtiar ini untuk meruntuhkan kepercayaan terhadap Quran, gagal. Nah, di hadis itu hampir-hampir saja berhasil. Maka sejak itulah Bapak Ibu, ketika seseorang menyatakan Nabi bersabda, pasti ditanya gitu, sebutkan sanadmu, dari mana sumbernya. Nah, maka upaya melakukan klasifikasi hadis sudah terjadi. Paling tidak Bapak Ibu, cikal bakal gitu, seleksi hadis sudah terjadi pada masa Sigorus Sahabah, sahabat muda, mengkristal pada masa Sigorut Tabi'in,
Karena hikmahnya adalah mengantisipasi dari gerakan hadis dhaif dan palsu. Disitulah dibuat yang namanya ulumul hadis gitu. Maka hadis mulai dikenal ada yang sahih, ada yang dhaif gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sababul kurunyungnya gitu. Jadi awalnya setiap menyebut Nabi pasti benar. Tapi setelah kejadian ini ketika menyebut Nabi asalnya tidak benar atau perlu diverifikasi, perlu dipertanggungjawabkan. Disitulah sekali lagi salah satu sedekah jariyah yang terpenting dari gerakan para ulama ahlul hadis, khususnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang didukung gerakannya oleh ketua PD, yaitu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Maka zaman itu Bapak Ibu, yang namanya gerakan hadis itu bukan gerakan kultural, tetapi ditopang dengan gerakan struktural. Maka program hadis itu program negara. Maka terjadilah upaya tadwinul hadis. Hadis yang asalnya tadi kuat di oral, sedikit catatan hanya di pribadi-pribadi menjadi gerakan negara, yaitu kodifikasi hadis. Begitu juga para ahli ilmu yang asalnya tadi memiliki kecenderungan untuk menyeleksi hadis, akhirnya diturunkan menjadi teori-teori, lahirlah ulumul hadis, lahirlah ilmu jarah ta'dil, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah sedekah jariyah. Coba Bapak Ibu, sekiranya jarum jam bisa diputar kembali ke belakang, dengan peristiwa ini tidak tampil para ulama yang ikhlas dan istiqomah, saya yakin wajah Islam di Ciamis duka kumaha ayeuna. Itu kalau tidak ada upaya filterisasi, advokasi yang dilakukan oleh para ulama agar dalam bahasa Imam Ibnul Mubarak gitu kan, jadi hadis yang genuine gitu, hadis yang orisinil Pak, keluar dari Madinah sejengkal. Tapi hadis yang abkiran gitu Pak, yang KW keluar terutama dari Irak, itu satu hasta. Jadi kalah cepat gitu. Apalagi nanti kita tahu hadis-hadis tentang fadailul amal kan Pak. Karena tadi pekerjaan enteng diiming-imingi gitu, dengan reward kompensasi demikian dahsyat, pasti orang akan mudah kabita dibanding jeung hadis sahih. Contoh ieu mah contoh Bu, contoh. Barang siapa yang menangisi kematian Husain karena syahid di peristiwa Karbala, apalagi nangisna di kuburan tanah Karbala, maka pahalanya sebanding dengan 2 juta kali umroh jeung haji. Gara-gara ceurik. Jadi Bapak Ibu, bilih tacan ka sorang wae umroh, teu acan wae ka sorang haji, mewek we. Itu contoh Pak. Oke, nanti membicarakan tentang ayeuna arba'in kan, 40 hari setelah peristiwa Karbala, belum lagi tadi rebo wekasan tolak bala ku salat. Karena di rebo terakhir itu akan turun 320.000 bencana penyakit. Maka di Rabu terakhir bulan Safar itu harus ditolak bala dengan cara sholat sunat. Ini kan luar biasa pekerjaan sederhana. Makanya saya berpikir, ini mumpung ada anak muda nih di Ciamis, ini kan bukan gerakan yang sekonyong-konyong gitu kan, tapi bagian dari gerakan yang sistematis. Apalagi nanti membicarakan persoalan tentang orientalis, Islamologi dan lain sebagainya, maka hadis ini memberikan ruang dalam tanda petik ngancurkeun Islam mah ku senjata mah gagal, tapi dirobah pola pikir dan rasa atas iming-iming hadis dhaif dan palsu ini luar biasa Pak gitu. Jadi sekali lagi ini adalah manifestasi bukan sekedar kerangka teori keilmuan, tetapi manifestasi sedekah jariyah dan khidmat para ulama. Jadi beruntung gitu. Kita itu punya apa Pak? Punya teori dan kaidah ilmu. Karena sekali lagi
Tanpa itu kita nggak akan bisa membedakan mana vitamin, mana gizi, mana racun. Dileleb, leleb. Diteleg apa gitu, mencret begitu, disangkana vitamin gitu. Dan ya Pak, ini sekali lagi satu di antara warisan yang demikian besar, warisan intelektual, hasil pergumulan tadi, suasana ilmiah, tradisi intelektual yang berhasil dibangun. Ilmu hadis adalah salah satu bagian saja dari sekian peradaban Islam yang demikian besar untuk menyelamatkan umat dalam kerangka beragama, khususnya di agama Islam. Nah, sementara dalam konteks hadis hasan Bapak Ibu, dalam perkembangannya para ulama menemukan satu karakter hadis ditaikkan karena hadis doib tercocok, diturunkan kepada hadis doib juga tidak memenuhi kriteria doib, ngagantung di tengah. Maka para ulama melakukan tadi riset, analisa, melakukan verifikasi, akhirnya digagaslah ada satu sifat hadis yang tenaik karena sahih, tidak cocok masuk kepada kamar doib, akhirnya ditetapkanlah sebagai hadis hasan. Nah, dalam kerangka ini, pembagian ini kurang lebih Bapak Ibu dilakukan oleh salah seorang ulama yang demikian besar gitu. Apa namanya, jasanya ya, di abad ke-7 Hijriah Bapak Ibu, yang populer dengan sebutan Imam Ibnu Solah. Maka beliau menggagas bahwa bagaimana kalau ternyata antara hadis sahih dan doib, disitulah dibuat satu hadis yang tidak masuk ke sahih, tidak masuk ke doib, yang kemudian oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dipopulerkan dengan istilah Hasan lidatihi dan Hasan lighairihi. Maka setelah itu populer hadis itu menjadi 3. Satu, ada hadis sahih. Kedua, ada hadis hasan. Ketiga, ada hadis dhaif. Hadis hasan terbagi 2, ada Hasan lidatihi, ada Hasan lighairihi atau la lilatihi. Hasan lidatihi teh lamun sederhanana cek orang Ciamis mah alus ku dirina sorangan teu kudu dibantu. Ari Hasan lighairihi mah nu asalna dhaif, lantaran dhaifna enteng, penyakitna teu parna, tumorna belum mencapai stadium 4, masih bisa kabantu ku oskadon. Naik derajatna tina dhaif, naik derajat menjadi posisi yang bisa diterima, tetapi di bawah Hasan lidatihi disebutlah Hasan lighairihi. Ini salah satu di antara sumbangsih Imam Ibnu Solah dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di semua belahan dunia ilmu hadis itu pasti merujuk kepada mereka gitu, sebagai pengukuh, bukan perintis, paling tidak pengembang dan pengukuh teori-teori ilmiah. Sekali lagi, ini juga bagian dari sedekah jariyah yang luar biasa. Matak urang mah Bu, tinggal calik sila ipis, sidakep bari balem, aya laler capluk-capluk, kan raos. Maka para ulama harus berjibaku supaya naon, hayang salamet. Siap Bu? Siapa? Jarang pelingki diajar hadis. Oke Bu ya. Nah, setelah tadi selesai masa kegelapan, habis gelap terbitlah poek gitu. Berhasil kan? Hadis dhaif masuk kandang. Dibungkut Bu, dibuatlah ensiklopedia hadis dhaif dan palsu. Hadis-hadis yang tadi benar dari Rasul disebarkan. Seiring waktu di abad ke-7, maka Islam mengalami penurunan degradasi dengan banyaknya wafat para ulama yang ahli, tak terkecuali para ahli hadis sudah mulai berkurang, tampil para mubalik.
yang tidak lagi memfilter. Maka tadi hadis doib, hadis palsu notos dibengket di black box teh gitu, ngudar deui. Menyebarlah di berbagai tempat. Contoh, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Kan populer gitu itu hadis Nabi. Tapi kalau kita lacak, dari mana asal muasal hadis ieu? Duh kalau menti Ciamis asal. Nggak ada yang tahu, tapi begitu populer di masyarakat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, kan menyebar sebagai sabda Nabi. Padahal dulu sudah diberikan kamar, iya mah dimerekan, doi palsu. Kulantaran tadi ulamanya semakin tidak ada, mubalik banyak. Naliti heula kan kaburu bubar mustami atuh. Halo. Nya isuk rek ngaji kenapa gitu. Ayeuna naliti heula. Begitu kapanggih Jumatan poe Sabtu. Kan teu mungkin kan? Nah, karena kekurangan ahli sementara butuh, akhirnya anu tiasa we ditepikeun. Tanpa disadari ikut kembali menyebarkan hadis dhaif dan palsu. Itu mempengaruhi cara berpikir umat. Punten Pak, ketika usul medsos sekarang berseliweran, kalau kerangka ulumul hadis dan usul fikih terbentuk mah minimal maloba katipu ku hoax. Karena tadi cara berpikir ilmu hadis itu tong ningali berita heula, tisaha nu nepikeunana. Sanajan alus eusina Pak, tapi teu percaya anu dinepikeunana, pan urang mah di-share berkali-kali. Tara tinggali eusina teh jeung saha nu ngirimna, di share deui we. Itu kan dirasakan tradisi ini hilang yang bersifat selektif terhadap berita, tidak lagi terbentuk di kita, dampaknya besar. Dimakan isu, cek bahasa legek budak ayeuna mah terkadang umat menjadi proxy war. Kayak gara tinggal usum pilpres segitu. Saling ngewa, jebro diadukeun, urang nu jadi korban. Padahal teu apa saha nu nampikeun jol diteleg we gitu. Jol ngewa we tadi, ngewa ka Prabowo misalkan, ngewa ka Ganjar, bebeakan ka Anies misalkan. Padahal teu apal urang mah kabeh dulur urang. Jadi we di PHP. Sumunda tadi hanos tadi bebeakan urang teh percaya rek diajak ku ieu teh, pek teh ditinggalkeun. Halo. Nah, kalau kerangka hadis terbentuk mah rek ti saha wae ge moal dipercaya gitu. Karena KBG kola wakila ecek judulnya teh. Nah, itulah diantara contoh Bapak Ibu. Sekali lagi, belajar ilmu hadis bukan sekedar membicarakan tentang teori, tapi ada value, nilai. Dalam kerangka apa? Hayang bener dina agama. Supaya gizinya bukan gizi yang sembarangan. Betul-betul berusaha bahwa khususnya kita umat di Persatuan Islam, ketika mengambil dalil keagamaan teh teu pengecer. Da pengecer mah tos loba campur. Paling tidak dari mata air. Melalui ikhtiar para ulama mengawal melalui kerangka paradigma berpikir dengan ilmu hadis itu. Jadi Bapak Ibu, intinya yang disebut dengan hadis hasan lidatihi, secara umum sama dengan hadis sahih, hanya satu bedanya, yaitu kapasitas intelektual seorang pewarta hadis yang disebut rawi tidak mencapai level grade maksimal. Itu mah kudu tamudobti kuat hafalan. No iya mah sedikit ada turun grade-nya yang disebut khafifud dobti, itu tidak kuat hafalan. Oke, saya mau nanya ke Bapak, nanya ke Ibu dah paling Bu. Halo Ibu Araya? Iya. Ibu pernah ingat, pernah hilap? Sekali deui tong ngarenghap tong ngicep. Ibu pernah ingat atau pernah lupa? Kalau Ibu pernah lupa berarti banyak ingatnya kan? Kalau Ibu pernah ingat berarti banyak lupanya. Untung urang mah teu jadi rawi hadis. Lamun jadi rawi darah raib. Nah, maka kapasitas intelektualnya ini agak di bawah.
tidak mencapai grade yang tertinggi. Nah, sebagai contoh, inilah contoh hadis yang tidak mencapai derajat sahih, tapi tidak juga dhaif, masuknya di hasan lidatihi. Yaitu siapakah yang harus didahulukan untuk birrul walidain di antara ayah dan ibu gitu, Pak. Maka dalam hadis ini disebutkan, ya Rasulullah man abaru. Bahas bin Hakim berkata, bapakku telah bercerita kepadaku dari kakekku. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Nabi menjawab, ummaka, ibumu. Satu. Sumaman, siapa lagi? Summa ummaka, ibumu. Dua kali. Sumaman, siapa lagi? Nabi menjawab, summa ummaka, summa abaka, summal akrob pal akrob. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Gitu. Setelah itu baru kerabat yang paling dekat, paling dekat, paling dekat. Semakin dekat lebih dulu untuk dihidmat. Nah, berdasarkan penelitian Bapak Ibu, hadis ini tidak sahih gitu. Jadi hadis ini tidak sahih karena pada sanadnya walaupun memenuhi semua unsur hadis sahih, tetapi hanya satu yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih, yaitu rawi Bahaz bin Hakim itu kurang kuat hafalan. Maka hadis ini tidak naik kepada level sahih, tetapi masuk pada hasan lidatihi, bisa dipakai hujah tapi sebawah sahih. Ya Bapak Ibu ya, nanti syarahnya itu namanya pembicaraan fikul hadis, bukan hujiyah. Kayak membicarakan dalalah, nah betilu teta ranahna ilmu usul fikih. Ilmu hadis selesai. Tugasnya apa? Memastikan ini pasti dari Rasul atau tidak. Selesai tugas ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu mantik, fikul lugah untuk mengeksplorasi nilai. Contoh, nabetilu kali ka ibu gitu. Ari bapak bet sakali. Mau diterangkan dasarnya sebahasan eta mah. Nu penting hadis ieu hasan. Bisa dipakai hujah. Tangkewe pikir hadis mah bulan depan muntah hujan. Kenapa dinilai sekali lagi? Karena tidak memenuhi syarat sahih dari satu unsur, yaitu kekuatan hafalan kapasitas intelektual. Sementara hadis hasan lidatihi, lalidatihi atau ligoerihi, nu asalna doib, tapi doib nate leheng, naon leheng Pak? Doib nate ringan. Dok pun yasirun, doib ringan, dan ada penguat jalan yang lain. Kalau tidak ada penguat dia sendiri tetap doib, maka terangkat derajatnya ke kastro oleh hadis yang lain. Apa contoh sebab doib nanu ringan teh Bapak Ibu? Kalau ada rawi misalkan tadi buruk hafalan, yang disebut buruk hafalan su'ul hifdi itu berarti ti zaman breto tos goreng hafalan siga sah siga urang bu gitu. Urang makan barho. Naon barho teh Bu? Nah, jadi susah apal, gancang poho gitu Pak. Nah, lamun ibu jon nerangkeun Nabi bersabda gitu. Kulantaran urang mah tadi suul hifdi, lamun ti urang nyari rama doib. Maka ketika diterangkan ku jamaah lain, oh leres Nabi bersabda gitu. Naik kelas ibu teh itu. Tina naon tina PAUD ke RA. Karodotul Atfal Hasan gitu Pak. Paham Bapak Ibu? Jadi nu asal nama doib, tapi tong waka dipicen doibnya masih terbuka peluang kanggo naik kelas. Ditingali we riwayat sanes aya teh nu ngabantuan. Maka hadis hasan li ghairihi syaratnya dua, satu doibnya ringan seperti tadi buruk hafalan atau muhtalit teh lamun dina hafalan mah pikun.
Yang kedua, ada jalur lain yang menguatkan bahwa keur harita mah keur teu pohoan gitu Pak. Harita mah keur teu pikun, maka ada peluang naik derajat menjadi hasan li goerihi. Jadi alusna teh dibantuan. Ari hasan lidatihi mah alusna teh ku sorangan gitu. Mana contohnya? Ini contohnya Bapak Ibu. Salah satu contoh hadis hasan lidatihi atau li goerihi. Misalkan satu peristiwa yang menerangkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi pernah mengimami sholat berjamaah. Di rakaat kedua yang harusnya tasyahud awal, ini malah bangkit. Gitu Pak. Maka makmum raeng, raeng, bahasa Perancis, sorry Bang itu. Maka di belakang bertasbih subhanallah. Cek imam teh gandeng keur salat gitu kan. Kan tidak boleh bicara, maka berisyarat. Tahu dia itu lupa, tapi sudah berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak tidak boleh jol calik, kajaba lamun ngadegna teh belum tegak, maka disuruh diam. Selesai salat karena tertinggal tasyahud awal maka sujud sahwi. Selesai sujud sahwi, maka ia menerangkan demikianlah Rasulullah mengajarkan. Jadi lamun ragu-ragu ibu karena kita jo, subhanallah buru-buru. Ya kalau sudah tegak, di subhanallahan teruskan. Jangan duduk gitu. Walaupun kita tahu oh poho tadi teh. Tapi karena sudah tegak kita tidak turun, dilanjutkan nanti sujud sahwi. Nah hadis ini Bapak Ibu, kalau melihat semata-mata jalur periwayatannya, hadis ini bisa jadi memang doib gitu Pak. Tapi doibnya ringan. Di antara sebab doibnya, yaitu Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, dia mengalami ikhtilat. Pikun lamun dalam hafalan mah di akhir hayat. Maka asalnya hadis ini doib, tapi karena ada riwayat lain, misalkan riwayat Imam Al-Bukhari melalui sahabat yang lain bernama Abdullah bin Buhainah yang menerangkan bahwa sujud sahwi dilakukan apabila lupa tasyahud awal, maka ketika sudah dapat berdiri dilanjutkan, maka hadis yang ini naik derajat, yang Mughirah itu menjadi hasan li goerihi gitu Pak. Kartos Bapak Ibu, tuh aya Asy Agani saksina. Berapa tahun kita harus belajar di pesantren ku Ustaz Sodikinnya anya? Jelas keneh teu dijelaskeun. Harus belajar minimal 3 tahun, naik deui 6 tahun Bapak Ibu mah tinggal setengah jam. Luar biasa orang Ciamis ya. Peperihun tadi teh ahli hadis atau ahli muhdis, ahli hadas gitu Pak. Itu sekali lagi catatan yang pertama yang disebut dengan hadis hasan li ghairihi, 2 syarat. Syarat nadaibnya ringan, dibantu dengan jalur lain naik derajat. Sekarang sebaliknya, walaupun hadisnya doib ringan, tapi teu aya nu mantuan, anger we doib. Begitu juga sekiranya aya nu mantuan tapi doibna teh berat. Contoh Pak doib berat teh al-kadzab, ada rawi pendusta. Yang kedua ada rawi yadoul hadis, memalsukan hadis. Contoh lain ada rawi piskur rawi, dia fasik atau terduduh dusta. Begitu juga kalau rawi itu ruksak hafalan, banyak melakukan kesalahan dalam pencatatan atau dalam penghafalan, walaupun banyak jalan angger teu naik kelas gitu. Tetap saja doib disebutna doibun nakirun, doib nakeranan gitu. Parah. Doibnya itu doibun jidan. Banget, doib banget. Walaupun ada jalur lain tidak naik kelas. Nah dalam kerangka inilah Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana penggunaan hadis hasan di lingkungan Persis.
Paling tidak sejak zaman Ahasan gitu Pak. Baik melalui buku pengajaran sholat, soal jawab, kemudian tadi generasi muridnya Ustadz Abdurrahman, melalui Istifta majalah Risalah Ustadz Abqodir Hasan, melalui majalah Al-Muslimun, sampai generasi sekarang Dewan Hizbah, maka para ulama Persis konsisten. Jadi bukan hanya teoritis gitu Pak, bukan hanya teori, tapi sudah dipakai alat praktik untuk istinbat hukum. Saya ambil contoh Pak ya, ini ambil contoh. Contoh hadis Hasan li ghairihi dalam pandangan ulama Persis, yaitu hadis basmalah sebelum wudhu. Bapak Ibu, sejauh pengetahuan kami sejak Ahasan sampai sekarang, tidak pernah kita dapatkan hadis basmalah sebelum wudhu teh hadisna teh sahih Pak. Jadi yang level sahih belum ditemukan. Jadi basmalah sebelum wudhu dari zaman Ahasan sampai sekarang yang derajatnya sahih itu tidak didapat. Tapi kenapa bisa dipakai sebagai hujah? Karena para ulama kita menemukan hadis ini paling tidak Hasan li ghairihi gitu. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi kalau derajatnya sampai sahih tidak pernah menemukan hadis basmalah sebelum wudhu. Kecuali orang Ciamis ada yang menemukan derajat sahih. Kayak di Pasiah Nadiah kompo 8 pantau. Tetapi walaupun tadi tidak sahih, tidak jatuh dhaif, paling tidak derajatna Hasan li ghairihi. Saya ambil contoh, ini penjelasan Ahasan. Misalkan Tuan Hasan dalam buku soal jawab, beliau setelah banyak menguraikan, begitu juga di Bulughul Maram terjemah Ahasan, beliau menyatakan akhirnya begini hasil penelitiannya. Kata ahli hadis, ada banyak riwayat tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan wudhu, walaupun masing-masing lemah. Tetapi lantaran yang satu menguatkan yang lain, maka kita percaya bahwa Nabi ada membaca bismillah di permulaan wudhu. Itulah contoh menurut Ahasan paling tidak hadis syariat basmalah sebelum wudhu itu Hasan li ghairihi. Tidak ada yang mencapai sahih, tetapi bisa dipakai hujjah. Contoh lain, misalkan menurut Ustadz Abdurrahman, setelah tadi mengurai panjang lebar, di ujung tulisannya beliau menyatakan dalam masalah ini ada beberapa hadis lagi yang isi dan maksudnya sama dan diriwayatkan oleh beberapa rawi seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni dan lain-lain, tapi tidak ada yang mempunyai sanad yang sepi dari celah atau kelemahan. Tapi tidak ada yang lemah dikarenakan rawinya dusta. Merujuk pada penilaian Imam Ibnu Katsir yang mengatakan dan hadis-hadis itu diriwayatkan dari beberapa jalan satu sama lain kuat menguatkan, maka sejumlah hadis itu derajatnya hasan. Akhirnya Ustadz Abdurrahman menutup kajian. Setelah kita mengetahui derajatnya, maka menyebut nama Allah atau bismillah itu disyaratkan oleh Rasulullah berdasarkan sejumlah hadis-hadis tersebut. Hadis itu ma'mulun bih, dapat diamalkan sebab sekurang-kurangnya derajatnya hasan. Itulah Hasan li ghairihi. Terakhir karena sudah jam 6. Nah, saya sertakan pandangan Ustadz Abdul Qadir Hasan dalam kata berjawab. Panjang lebar membahas, saya ambil beberapa cuplikan saja. Sesudah ternyata hadis tersebut dan yang semakna dengannya tidak sah, maka tidaklah boleh hadis tersebut dijadikan dasar untuk wajib membaca bismillah sebelum berwudu.
Tetapi karena hadis itu diriwayatkan dari beberapa jalan yang jumlahnya memberi gambaran, ada asalnya dari Nabi. Ditambah pula dengan perbuatan dan anjuran Rasul membaca bismillah di lain-lain pekerjaan, maka serendah-rendah hukum yang dapat diberikan sunnah membaca bismillah ketika hendak berwudu. Itulah Bapak Ibu contoh teori kaidah hadis hasan, baik hasan lidatihi maupun ligoerihi dalam manhaj istinbat persis, paling tidak praktek sejak zaman Hasan gitu. Contoh lain Bapak Ibu, misalkan dengan kriteria ini pula, maka ulama persis sejak zaman Hasan boleh jadi dalam satu kasus sepakat dengan ulama yang lain, tetapi dalam kasus yang lain boleh jadi tidak sepakat dengan ulama lain gitu. Nah, saya ambil contoh, ini ambil contoh. Nah, mengapa kita kalau di ruku dan sujud tenganggo wa bihamdihi gitu Pak. Kalau ruku subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Begitu juga ketika kita sujud cukup sampai subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wa bihamdihi. Maka kita konsisten dengan kerangka pemikiran ilmiah yang tadi, karena hadis bismillah matiasa naik derajat, maka hadis dengan tambahan wa bihamdihi tetap dhaif, tidak bisa naik kelas kepada hasan li ghairihi gitu Pak. Oke, lagi-lagi saya ambil contoh, misalkan ini Hasan. Ketika Hasan ditanya dalam soal jawab, apa sebab di dalam ruku dan sujud kita tidak pakai lafaz wa bihamdihi gitu. Jawabannya, sebab kita tidak pakai wa bihamdihi di dalam ruku dan sujud karena di dalam hadis-hadis sahih yang menerangkan tasbih ruku dan sujud itu tidak pakai wa bihamdihi. Sedang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan pakai wa bihamdihi, Abu Daud sendiri menganggapnya itu lemah. Kemudian generasi murid yaitu Ustadz Aqadir Hasan, setelah melakukan pembahasan maka beliau menetapkan kesimpulan, ya Pak, hadis tentang tambahan wa bihamdihi, ada ulama yang menghasankan, bahkan ada yang mensohihkan. Siapa yang mensohihkan? Kata Ustadz Qadir Hasan, Syekh Al-Albani. Maka dalam hal ini ulama persis berbeda pendapat gitu Pak. Walaupun Syekh Albani menyatakan sahih, ulama ada yang menyatakan hasan, berdasarkan manhaj istinbat persis tentang hadis hasan, maka berbeda penilaian karena tidak bisa naik derajat jadi hasan. Maka kata Ustadz Aqadir Hasan, walaupun diriwayatkan oleh beberapa orang, semuanya lemah dan meragu-ragukan sehingga tidak bisa dipakai alasan. Paling tidak Bapak Ibu, kata beliau, ternyata satu hadis menunjukkan ada seorang rawi paling tidak yang tidak kuat hafalan. Begitu ditemukan hadis yang lain, nu hiji mah tadi dhaif buku bantuan lantaran tadi Pak tidak kuat hafalan, nu hiji deui mah aya rawi maling sendal. Halo Bu, nu hiji gering rek diakod ku nu reyod. Nu mana nu kuat? Nu gering atau ku aki-aki reyod? Nah, dalam bahasa Ustadz Abdurrahman, bahasanya bagaikan menegakkan benang basah. Ari benang teu baseuh kumaha? Namru, komo baseuh gitu.
Jadi nu hiji gering dikuatan ku nu reyon. Tidak jadi kuat malah jatuh. Begitulah nasib hadis wa bihamdihi. Maka ada beberapa riwayatnya bukan menambah kekuatan, tapi malah justru menunjukkan lemahnya. Maka kesimpulannya, bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dua-duanya tidak memakai wa bihamdihi. Karena yang pakai wa bihamdihi hadisnya dhaif, tidak bisa naik derajat menjadi hasan. Paham Bapak Ibu? Lihat, beruntungnya kita jadi keluarga besar Persis. Demikian apik, Pak. Matak ngaji teh cukup dina YouTube. Tah karena apa-apa hoyong salamet. Urang mah tinggal sekali dia sila ipis, Bu. Sidakep bari balam. Matak lamun kieu Ustad naroseun ka Ustad ieu punten hadis teh dhaif. Cek sim kuring teh, Bapak Ibu nyungkeun waktosnya sabulan lilala teuing Ustad mah cenah kitu. Karena iya Pak, nu teu gampil mah. Matak sing karunya ka para ustad ya Pak. Coba geura tingali kieu. Lamun Amin Muhtar menyatakan satu hadis itu dhaif, hakikatnya sahih, kumaha pertanggungjawaban? Berarti berapa banyak sunnah yang jadi hilang gara-gara dinilai dhaif padahal hakikatnya sahih. Sebaliknya Pak, gara-gara kesalahan penelitian kita, nu kuduna dhaif dinilai sahih, berarti berapa banyak bid'ah yang tersebar. Halo? Nya matak mending tong jadi ustad. Ya, ustad mah pasti dihisab terlebih dahulu. Halo? Tuh ibu mah kan sila ipis enak gitu. Wah ustad mah Bu kudu milih bahan heula. Bahan teh tadi aya racunan teu. Kudu dikumbah can mikiran racikan samara kedah kumaha. Kedah disajikeun, begitu disajikeun cantang tuh kapake ku umat. Lain nganuhunkeun palah nyarekan. Ibu mah di akhir tinggal am. Itu keberuntungan kita di Persis. Apa Bu? Gaduh ulama apik. Dalam rangka apa? Hayang nyalametkeun. Kabayang tadi Bu, umat Islam nu teu gaduh. Tidak punya ulama ahli hadis, teu gaduh ahli hisab. Tiap tanggal hiji kerek ka mana, Pak? Nungguan ku mata tangga. Mun tatangga geus ngopor, naturkeun ngopor, pek teh bejakeun teu tulus gitu. Kan terombang-ambing, Pak. Itu sekali lagi saya pribadi menjadi anugerah di Persis itu. Naon? Karena aya nu tanggung jawab nyalametkeun ngabimbing. Terutama sekali lagi ilmu seperti ini tidak semua ulama ahli. Karena untuk penyakit tertentu cukup ku dokter umum, tapi penyakit tertentu harus dokter spesialis. Bahkan penyakit stadium 4 harus dokter super spesialis. Khusus naon Bu, penyakit irung sebelah kanan. Lamun nyeri irung sebelah kiri teu bisa. Nah Pak, inilah yang pentingnya regenerasi kaderisasi tak boleh terhenti. Kalau kita sampai kehilangan ulama yang ahli, akan terbayang umat mengalami kegelapan. Siap Bapak Ibu? Siap naon? Terakhir asli, inilah kenapa di Persis kita menolak adanya kaifiat salat nyepeng kieu begitu bangkit dari sujud untuk berdiri gitu Bu. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Tidak bisa masuk kategori hadis hasan. Jadi hadis mengepalkan tangan Bapak Ibu, ya. Kan mau bangkit berdiri tuh. Kan anu kieu disebutna hadis ajin. Sekali lagi, kenapa Persis menolak? Karena Persis konsisten dengan manhaj, yaitu hadisnya dhaif tidak bisa naik derajat menjadi hasan. Oke, saya ambil contoh, yaitu kita temukan dua hadis. Yang pertama, hadisnya itu dinisbatkan kepada Nabi, istilahnya hadis marfu. Yang kedua dinisbatkan kepada sahabat, dalam hal ini Ibnu Umar, hadisnya mauquf. Hadis marfu
Dikutip pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talhisul Habir. Kurang lebih begini redaksinya Bapak Ibu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholatihi wa doa yadahu alal ardi kama yadoul ajin. Bahwa Rasulullah apabila berdiri di dalam sholat, maka beliau menempatkan tangannya pada tanah seperti tukang adon menempatkan tangan. Jadi ngadon teh kieu Bu, sanes ngadon ulin, adonan. Nah jadi kalau ngadamel adonan kapugur kieu Bu. Maka di hadisnya itu al-ajin, yaitu tukang nyieun adonan, dia menekankan tangan. Gitu. Sementara dalam hadis mauquf yang diterangkan oleh Al-Azraq bin Qais, aku melihat Abdullah bin Umar berajan ketika sholat. Maksud berajan itu yaitu bertopang dengan kedua tangannya apabila berdiri, sebagaimana dilakukan oleh tukang adonan gitu. Kenapa Bapak Ibu kita menolak hadis ini? Ternyata seperti yang telah diterangkan oleh para ulama paling tidak di abad ke-7, antara lain diwakili oleh Imam Ibnu Shalah dan juga ulama selanjutnya diwakili oleh Imam An-Nawawi, di mana keduanya menyatakan, pertama Ibnu Shalah mengatakan hadal hadis la yasihhu wa la yu'rafu wa la yajuzu an yuhtajja bihi. Hadis ini tidak sahih, tidak dikenal dan tidak boleh dipakai hujjah. Sementara Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyatakan hada haditsun dhaifun aw batilun la aslalahu. Hadis ini dhaif, batal, tidak ada sumber asalnya. Jadi sekiranya Persis Bapak Ibu, ulama Persis menetapkan hadis ini dhaif, tidak sendirian, paling tidak ada rekam jejaknya secara ilmiah, yaitu hadis ini tidak bisa naik derajat menjadi hasan. Nah karena Persis mah tidak terjebak oleh madhab Bapak Ibu, mohon maaf, mau saya Albani, mau saya Utsaimin, Bin Baz, ataupun saya Al-Arnaud, tidak jadi patokan. Dalam kerangka inilah Persis punya kebebasan berpikir secara ilmiah, karena kita tidak terjebak oleh madhab tertentu. Walaupun konsekuensinya bisa jadi kita beda dengan orang, tetapi bedanya bukan asal beda, karena Persis hayang bener. Itulah konsisten dengan manhaj, Pak. Paham Bapak Ibu? Jadi kayak bilih ayah Bapak pedah teu kitu, aya nu naros nah Bapak beteu kitu, dibalik narosna nah ujang bet kitu gitu. Sebab Bapak teu make teh hadisna dhaif. Percayalah teks ieu mah ditambul ke orang Ciamis mah gitulah. Apalah artinya urusan sanad dan rawi percanten ka orang Ciamis mah gitu. Terakhir ketika kita dihadapkan pada dalil tentang kaifiat sujud antara lutut atau tangan, gitu Pak. Jadi begitu turun tangan dulu, lutut dulu, gitu kan. Nah kita menemukan dua hadis. Setelah kita teliti, maka menurut ulama Persis, hadis yang lutut dulu dibanding dengan tangan, paling tidak hadisnya hasan, bahkan bisa sahih. Sementara hadis yang tangan terlebih dahulu, dalam manhaj persatuan Islam hadisnya dhaif, tidak bisa naik derajat menjadi hasan. Di antara alasannya Bapak Ibu, di dalam hadis yang menerangkan tangan dulu, ada seorang rawi bernama Abdul Aziz bin Adarawardi, yang bersangkutan sayyul hifdi, buruk hafalan. Ditemukan jalur lain, yaitu rawi Abdullah bin Nafiq As-Sa'id
dua-duanya jaga sayiul hifdi. Bapak Ibu tingali, aya seorang rawi pohoan, hiji deui pohoan, nah nu dua pohoan jadi inget. Sekali deui Bapak Ibu, aya hiji hadis rawi teh pohoan, hiji deui rawi teh pohoan, saprak dua no pohoan nah jadi inget. Gitu kan? Jadi negatif tambah negatif bukan jadi positif, jadi negatif kuadrat. Sika nu tadi nu gering diakod ku aki-aki reyon. Nah ini juga sama. Maka ulama Persis berkesimpulan bahwa hadis mendahulukan tangan tidak bisa naik derajat menjadi hasan, maka tetap dalam keadaan dhaif. Berbeda dengan hadis lutut. Paling tidak hadis lutut ketika dikritik ada rawi Abdullah bin Syarik An-Nakhai, paling tidak dia yang buruk hafalan atau muhtalid, ada saksi lain rawi Israil bin Yunus Rijal Bukhari yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Syarik An-Nakhai saat meriwayatkan itu ada saksi bahwa Rasul benar mendahulukan lutut dibanding dengan tangan. Itulah contoh Bapak Ibu manhaj persatuan Islam di dalam beristinbat hukum berdasarkan kehujahan hadis. Bapak Ibu sekali deui cekap Bapak Ibu paling terkieu ahli hadis ya. Ya, saya kira demikianlah Bapak Ibu gambaran bagaimana penerapan hadis hasan dalam kerangka manhaj persatuan Islam dengan beberapa contoh. Aya nu dhaif tiasa naik siga bismillah sebelum wudu. Ada yang dhaif anger we dhaif teh tiasa naik derajat karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan paling tidak sampai jelang 100 tahun persatuan Islam. Insya Allah ulama Persis itu konsisten, yaitu berpikir manhaji, berpikir berdasarkan kaidah. Selama kaidahnya tidak diruntuhkan, maka itulah yang sah berlaku di Persis, kecuali ada temuan baru nanti ke depan dirombak manhajnya. Boleh jadi misalkan di masa depan sekiranya ada novum baru, ada temuan-temuan, ada hujah yang lebih kuat, maka selama tidak ada hujah yang lebih kuat, inilah yang akan dipakai di persatuan Islam sebagai manhaj berpikir dan manhaj istinbat di dalam menetapkan satu hukum syariat. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita. Amin Muhtar izin pamit melanjutkan ke Banjar. Tetapi tadi si AA ngobrol ngaharewos, moderator tidak akan membubarkan acara ini sebelum pertanyaan mencapai 1000 karena akan dijawab oleh MC. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Silakan dikondisikan. Genre pisannya naon anu disampaikan tadi ke Al Ustaz. Kita buka dari apa? Dari Bapak 2, dari Ibu 2 kalau ada. Nu utami heula. Bapak heulanya. Ustaz. Ya. Ya, sebutkan nama, domisili dan hobi. Ya, saya bertanya, kalau dalam keadaan sudah tua dan ripuh, ya. Turun dari turun untuk sujud itu susah untuk lutut dulu. Ya, kemudian yang bisa hanya tangan dulu bagaimana? Ya. Siap Haji, turun langsung ya. Lihat Bapak Ibu, ketika orang turun pakai tangan, karena kan teu mungkin teu lutut teu tangan. Ya pasti ku sirah kan buat tuh. So geura tinggal lamun teu lutut kunaon, teu tangan kunaon. Kan terjun bebas. Nah, maka kita dengan tangan itu karena kita tidak mampu namina udur. Berarti bukan kaifiat salat. Boleh. Sama seperti bangkit Pak Haji. Kan tidak semua orang begitu duduk jo bisa bangkit langsung. Mengambil napas, begitu naik nanti dikieukeun ku urang teh tanpa kudu dikieu ku dua.
Manawe nu tiasa ku hiji berarti kita bangkit berdiri dengan cara menekan bukan kaifiat salat tapi karena ada udur, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu teku tangan, teku kaki. Kutaar eta makan tiap ke salat bencenong we gitu. Gitu Pak Haji. Ya, begitu. Pertanyaan ke-200. Yang kedua nu Payun. Ustaz. Ya, sekarang anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu duka aya hubungannya duka henteu Ustaz. Boleh, siap yang hubung-hubungkeun we. Perkawis si Ustaz masbuk abi Mas Ustaz. Masbuk, oke. Mohon manawi bilih abi panginten memang kirang mencari atau napi laras abi teh acan terang tentang membuat jamaah kembali Ustaz. Ya. Setelah selesai sholat, apakah itu memang ada hadisnya dan sohih? Ya. Abi ngan menemukan teh ya dalil apa yang 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2. Apakah itu memang dalilnya atau hanya menghubung-hubungkan? Sedangkan kan orang Persis biasanya masuk Dalil. langsung dalil secara Saklek. tanah saklek gitu. Siap. Terus Ustaz hiji deui teh tentang ya Ustaz aya nu nitip patarosan salaresna teh tentang akidah Persis. Akidah Persis. Akidah Persis kebertuhanan gitu. Ya. Sareng hiji deui Ustaz pami player ieu aya copyright teh Ustaz. Player mana? Copyright teh ulah disebarkeun pami iya. wios mah mohon abi hoyong. Jadi wajib di copy tapi kudu diajarkeun. Insyaallah. Lamun teu diajarkeun balik mayar. Ya. Abi kalau rasa nih peryogi pisan Siap, siap. Oh gitu. Atur nuhun. Siap. Jadi lihat Bapak Ibu yang pertama zaman Ahasan, zaman Ustadz Abdurrahman, zaman Ustadz Aqdir Hasan. Mungkin ya, ini sekali lagi mungkin. Hadis kasus belum ditemukan. Sehingga mengacu kepada hadis umum. Yaitu bahwa ketentuan berjamaah ada imam ada makmum tidak hanya berlaku bagi mereka yang sholatna bareng ti awal. Saya ulangi, hadis tentang ketentuan berjamaah tidak membatasi nu sholatna dalam pengertian normal ti awal. Maka bagi yang masbuk pun berlaku ketentuan 1, aqra'uhumul Quran. Makanya ketika sholat berjamaah nu masbuk tong ditinggali sahapang saeutikna kurang. Margi abdi mati lu kurangna eta mah hiji eta kaharep anggar da berlaku aqra'uhumul Quran minimal taros heula di dinya apal sabaraha juz keur salat teh gitu kan. Tetap saja berlaku ketentuan. Itulah sekali lagi pendekatannya namanya menggunakan pendekatan istidlal, yaitu mengambil ketentuan dari ketentuan umum. Nah ternyata di tahun 2007 atau periode Dewan Hizbah 2005-2010, hasil dari penelitian terbaru menunjukkan selain tadi dengan istidlal dalil umum, ada hadis juz'iyatnya, ada hadis partikularnya, ada hadis kejadiannya. Nah kejadian inilah yang menjadi, mohon maaf, dalam bahasa kami mungkin Persislah yang mempopulerkan. Sebab ada sebagian yang menyatakan bid'ah gitu. Sanes bid'ah deh Ibu. Bid'ah membuat masbuk berjamaah itu bid'ah. Nah, salah satu di antara dalilnya Bapak Ibu, hadisnya banyak, tapi yang paling rinci menjelaskan kronologi itu misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang kemudian juga catatan paling pentingnya nanti di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Secara derajat selesai. Tetapi istinbatnya kurang lebih begini Bapak Ibu. Jadi pada saat peristiwa perang Tabuk Bu ya. Waktu itu peristiwanya adalah jelang sholat subuh. Berarti di perjalanan. Kan seperti biasa Bu, Nabi itu kalau sedang perjalanan kan sekodoh hajat. Memisahkan diri, maka Nabi ditemani oleh Mughirah bin Syu'bah. Nah sementara rombongan yang lebih dulu, kalau nunggu Nabi, subuh keburu habis. Maka sholatlah berjamaah sholat subuh
dengan diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi dan Mughirah menyusul. Begitu kadinya sholat sarakaat telah selesai, berarti Nabi bergabung di rakaat kedua dengan Mughirah tuh. Nah, kata Mughirah bin Syu'bah, falama salama Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf dan jamaah pertama itu selesai, oman nabiyyu wa qumtu ma'ahu, maka Nabi berdiri dan aku pun berdiri menyertai beliau. Fasolaina lati rakaatna sabaqatna, atau dalam riwayat lain fasolaina parokakna rakaat lati sabaqatna, maka kami melanjutkan rakaat yang terlewat. Itulah dalil masbuk berjamaah teh aya. Peristiwanya pada peristiwa perang Tabuk. Kejadiannya Nabi yang jadi imam, Mughirah bin Syu'bah yang jadi makmumnya. Fasallaina rakaatal lati sabaqatna, atau wa qadaina rakaatal lati subikna. Banyak redaksinya, paling tidak tadi riwayat Imam Muslim. Jadi ada wakum tuma'ahu, sudah pasti tidak bisa ditafsirkan sendiri-sendiri, karena aku berdiri bersama beliau dan melanjutkan satu rakaat yang terlewat. Begitulah. Jadi hadis juz'iyat, hadis kasuistisnya ada, selain dengan hadis dalil umum. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang kedua tuh, oh iya, lihat apa itu, kan sama persis itu selalu ditanya kalau dalam madhab fikih, ai persis madhabnya teh naon? Persis mah la syarqiyah wala gharbiyah, lakin persisiyah. Persis mah tidak bermadhab ke timur, tidak madhab ke barat. Persis itu adalah persis. Kenapa? Karena persis tidak pernah mengikatkan diri pada madhab manapun. Maka madhab dijadikan pertimbangan hukum, bukan sebagai dalil hukum. Karena ulama tidak punya otoritas membuat hukum. Karena kita mah bebas, suatu saat fikih kita bisa sami dengan Syafi'i dalam kasus tertentu. Bukan nuturkeun Syafi'i tapi menghargai hujahnya lebih kuat. Di aspek tertentu bisa siga Hanafi. Karena persis yang terbuka tidak terikat pada madhab tertentu, berarti semua madhab di persis mah dipelajari. Makanya Syafi'iyah kita menjadi akrab. Beda lamun terikat ku Syafi'iyah, tidak mau mempelajari Malikiyah kecuali kasus tertentu. Persis mah terbuka. Oke? Begitu juga dalam urusan akidah. Tidak ada Asy'ariyah, tidak ada Salafiyah. Karena persis adalah persisiyah. Saya ambil contoh. Orang yang kurang paham mencermati ahasan, menetapkan akidah menggunakan dalil akli, maka orang menyebut persisma Asy'ariyah. Begitu kadienakeun persis diajar kitab Fathul Majid, atau tadi buku Tauhidna Ustaz Aceng, maka orang menyebut persis bergeser ayeuna nama cenah Salafiyah. Itu karena ketidakpahaman orang yang mengamati. Padahal antara dulu dengan sekarang persis itu konsisten. Apa? Berpihak pada hujiyah bukan sahsiyah. Persis akan tegak lurus pada hujiyah bukan firqoh. Maka mau Asy'ariyah, mau Salafiyah, yang penting hujahnya apa? Bagi persis pasti akan diterima. Dalam kerangka itulah persis itu konsisten dengan hujiyah. Itulah madhab kalam persis. Contoh, ketika ahasan, ini di Al-Furqan nih, ada 15 ayat yang berkenaan dengan asma wa sifat. Misalkan, fa aina tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Apa arti wajh di sana? Kiblat, bukan wajah. Ketika kita mengartikan ahasan dengan kiblat, berarti ahasan holab, bukan salaf. Karena mentakwil. Kan gitu Pak?
Begitu saya sampaikan, dari mana dalil Hasan mengartikan wajhullah itu kiblat? Ibnu Abbas. Ari Ibnu Abbas salaf holak. Sekali deui, Ari Ibnu Abbas salaf holak. Ternyata mengartikan kiblat itu bukan pemikiran holaf salafiyah. Maka dalam kerangka ini Asy'ariyah dan salafiyah dipakai bukan mengukuhkan akidahnya, tapi manhaj metode saja. Kenapa dulu Hasan pakai Asy'ariyah? Karena yang dihadapinya ateis. Sementara ateis lebar ku dalil nakli mah, cukup ku dalil akli, maka menggunakan logika mantik. Bukan berarti menuhankan akal, tapi sekedar tadi metodologi dalam istinbat. Oke, kasus terbaru antara trilogi tauhid dibid'ahkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mana dalilna? Nun nyebutkeun langsung nas bahwa tauhid dibagi tilu. Moal aya. Di mana itu? Ijtihad. Tapi kulantaran teman-teman ini menolak akal, nggak mau menyebut, padahal sama metodenya istiqro. Ari istiqro teh di situ ada logika akli. Da kadung tadi menutup pada Asy'ariyah. Era kan? Orang Ciamis mah gitu. Dua, teman-teman Asy'ariyah dibid'ahkan karena menetapkan sifat 20. Itu teh Asy'ariyah, padahal 20 bukan membatasi. Yang disebut dengan pokok, yang lain itu komplement. Sama dalilna ayat moal aya nu tadi tersurat, karena itu ijtihad ku istiqra oge. Nah persis tidak berkeberatan dengan salafiyah dengan Asy'ariyah, yang penting hujahna. Disitulah manhaj persis dalam akidah la syarqiyah wala gorbiyah lakin persisiyah. Apa? Tegak lurus pada hujah, bukan sahsiyah atau firqah. Maka tidak aneh persis mah bisa siga Asy'ariyah, bisa salafiyah. Nah, karena kita terbuka. Siap? Siap. Satu lagi, adapun tadi kopi eta mah permintaan, maka permintaannya akan diizinkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harus diajarkan lagi saatnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir asli. Terakhir asli. Satu aja dari ibu yang tadi. Dari ibu mewakili. Waktu status mepet. Mangga ibu. Ki ada mic, pakai mic. Itu pakai mic yang kecil juga Bu, untuk itu KRCTI gitu. Ya. Tadi dikatakan sama Ustadz bahwa yang namanya hadis hasan itu bisa dijadikan hujah untuk kita beribadah. Di antaranya saya menemukan 2 hadis hasan, yaitu tentang sholat isrok surub dan sholat tasbih. Bagaimana menurut pandangan persis tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus sholat isrok itu sama seperti hadis wa bihamdihi. Jangankan untuk hasan, bahkan ada ulama yang menilai sahih. Tetapi hasil temuan persis, ulama persis ternyata berbeda. Sholat isyraq tidak memenuhi kriteria hasan. Maka dalam pandangan ulama persis, hadis sholat isyraq itu tetap dhaif. Sehingga tidak ada yang namanya syariat sholat isyraq. Yang ada sesuai hadis sahih adalah sholat duha, yaitu 15 menit paling tidak setelah syuruk sampai 5 menit sebelum zawal. Maka itulah gunakan bukan sholat isyraq tetapi sholat duha. Karena sholat isyraq sekali lagi dalam pandangan ulama persis tidak cocok masuk kategori hadis hasan. Maka dalam pandangan ulama persis hadisnya tetap dhaif. Begitu Bu. Jadi sekali lagi detailnya sudah saya terangkan. Nanti silahkan di Facebook, di YouTube, detail kenapa kita menolak hadis isyraq tidak bisa naik derajat menjadi hasan. Begitu? Ya. Cukup? Apa satu lagi?
Sholat tasbih. Ya, Tasbih. sholat tasbih ya. Nah, apalagi sholat tasbih, kurang lebih hadisnya itu ada 5. Yang dipandang paling leheng yaitu hadis yang Ibnu Abbas dalam riwayat yang Abu Daud. Ternyata dalam pandangan ulama Persis yang dipandang leheng itu juga ternyata dhaif. Sehingga sholat tasbih dalam pandangan Persis bukan sekedar dhaif, sudah masuk dalam kategori sholat bid'ah. Itulah di risalah sholat Dewan Hisbah ada khusus pembahasan sholat-sholat bid'ah. Satu di antaranya adalah sholat tasbih. Begitu Bu? Dhaif Ya. dan Terakhir asli. satu lagi, satu lagi itu Ibu. Enggak, kalau yang nanya mah boleh banyak. Tanggung Kayaknya- jawab moderator. Nah, gini. Karena Kan simpuling ini mah kedah waktunya banyak juga- gitu. Waktunya juga karena terbatas. Ya. Mungkin satu lagi dari Ibu biar Terakhir, berimbang. terakhir, Tadi ini moderator. 2, Ibu, mangga. Ibu terakhir. Nanti yang lain bisa dititipkan lewat WhatsApp. Nah gitu. Ya, yang lain bisa WhatsApp. DWA. Ya. Ustadz, punten di luar materi rupina. Boleh, Biasa. boleh Bu, boleh. Nami abdi Siti Rokayah ti PD Persis Sri Ciamis. Alhamdulillah. Nu bade ditaroskeun teh ieu aya salah sawios bank syariah di Bandung anu nawiskeun umroh cicilan gitu. Teras aya ujroh sareng kadituna teh janten kumahanya mun ditutup heula ku bank syariah. Kayak orang Teras nyicil. dicicil 20 sasi. Ada bayaran tambah kan? Mung aya ujroh gitu. Ya. Tah anu bade ditaroskeun eta kumaha perkawis ujrohna gitu. Margi di antawisna aya salah sawios jamaah anu meragukan gitu. Ya. Gitu supados menghilangkan keraguan-raguan eta punten nyuhunkeun dijelaskeun Siap, Bu. Sumun. Hatur nuhun Ustaz. Ya, sami-sami ini terakhir ya. Jadi Dewan Hisbah sudah memfatwakannya baru berlaku di Bank Persis. 1 di Amanah Robaniyah. Yang kedua Bank Wakaf yang di Ciganitri. Itu cicilan umrohnya yakin nyar'i karena berdasarkan keputusan Dewan Hisbah Bu. Di luar dari lembaga keuangan Persis tidak memberikan jaminan kehalalan. Sebab apa Bu? Walaupun namanya ujroh, tetep bunga-bunga kene. Karena apa? Sebab kita pinjam. Pinjam namina dana talangan. Karena dana talangan begitu engke dicicil. Maka cicilan itu termasuk riba bunganya itu. Walaupun bahasanya ujroh. Karena nama tidak merubah hakikat. Engke pahala nage dicicil. Gitu Bu. Sekali deh Bu, pahala nage dicicil kan. Paham Bu? Tapi kenapa yang di Amanah Robaniyah dengan yang tadi di BMT, di bank tadi Ciganitri yakin halal? Karena itu adalah hubungannya bisnis. Contoh, orang Ciamis bade muka agen yaitu beli paket ke Karya Imtak. Maka ti Karya Imtak 100.000. Ku abdi dipeser ti Karya Imtakna 100.000, diical ke orang Ciamisna 110. Itu bener ujroh namina Bu. Namina albatiu. Nu itu mah labelna bati, praktekna masih kene riba. Maka tidak boleh. Itulah kenapa Dewan Hisbah hanya merekomendasikannya di Amanah Robaniyah dan di Bank Persis yang Ciganitri, karena itu betul-betul fatwanya fatwa Dewan Hisbah. Sementara yang lain khawatir hanya sekedar nama, tidak merubah hakikat dari yang namanya riba. Sebab di situ ada dana talangan, pinjam, meminjam. Sementara di kita bukan pinjam meminjam tapi jual beli. Di situ ada jasa namanya ijaroh, keuntungan dari jasa namanya ujroh. Begitu Bu. Ya, jadi sekali deui upami bade sayana ka Karya Imtak, upami priyogi dana talanganana paketna di Amanah Robaniyah atanapi di Bank Wakaf yang Ciganitri. Apa berkahnya yang Ustaz Latif? Ustaz Latif Awaldin. Begitu Ibu. Siap Bapak Ibu, sekali lagi upami teh aya jadwal ka Banjar mah bade sagolerna di dieu da.
Nah, sekali lagi karena saya juga waktu terbatas menuju Banjar, apabila nanti ada pertanyaan dititipkan ke Agagan atau tadi di PD, jika bulan depan terlalu lama nanti akan dijawab melalui layanan WhatsApp ya, melalui panitia yang nanti menyampaikan pertanyaan ke tim Sigabah. Bapak Ibu, akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali isuk jegening geto dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah jazakumullah khairan katsira ka Ustad dan Katim. Oke kanu sanes hapuntenna tadi seueur anu hoyong naros tapi teu aya kesempatan kemargi waktos Al Ustadz juga sangat-sangat terbatas sekali gitu. Tidak akan saya simpulkan, silahkan simpulkan sendiri masing-masing dan kita tutup saja pengajian ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.